Terima kasih masih terus mengikuti cerita Selin, baby sister kesayangan Tuan Aksara, bab 47. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya ya. Jagoan, kenapa gak tidur di kamarmu sendiri? Bukankah kamu sudah terbiasa tidur sendiri? Ada tante gendis yang akan ajak kamu main? Enim pengen deh, Bu Samanda, ucap Denim dengan suara cetel menggemaskan. Mas, apa-apaan sih? Kasihan Denim, kan ingin tidur sama papa dan bundanya. Selin menidurkan Denim, lalu menggelitik tubuh kecil itu, sehingga suara tawar yang terdengar dari bibir kecil pewaris perusahaan Aksara. Selamat pagi Mas Aksara, selamat pagi Dik Denim, ucap Selin ketika kedua pria kesayangannya itu bangun. Selin mencium kedua pipi anaknya, sedangkan Aksara tengah antri untuk menerima perlakuan yang sama. Sayang, pipi saya di sini, ucap Aksara menunjuk organ yang dimaksud. Selin tersenyum kecil dan ikut membubuhkan kecupan ke kedua pipi suaminya. Hari ini saya agak free, jadi ke salon. Potong rambut, Mas? Iya, jadi gak? Katanya sudah bosan rambut panjang, susah merapikannya. Sekalian, saya juga mau ikut potong rambut. Iya, boleh deh, Mas. Aksara menyetir sendiri menuju salon. Baskoro diminta berangkat ke kantor dulu. Selain sebagai sopir, pria itu juga menjabat menjadi salah satu staf di perusahaan majikannya itu. Sesampai di salon, Selin disuguhi beberapa gambar model potongan rambut, juga dengan beberapa treatment untuk rambut. Di balik-baliknya buku tersebut dengan mata yang fokus. Jangan lihat harganya, selalu saja kebiasaan. Aksara menyadari apa yang diperhatikan istrinya. Selin menoleh ke arah suaminya. Ia meringis, menampakkan ciciran giginya yang putih. Maunya dipotong pendek, buat istri saya menjadi cantik, ucap Aksara kepada petugas tersebut. Siap Pak, kami akan memberikan yang terbaik untuk istri Bapak. Aksara dan Selin berada di ruang yang berbeda, di mana Selin kini duduk dengan banyak petugas yang mendekat ke arahnya. Bukan hanya memegang rambut, akan tetapi juga dengan tangan dan kaki-kakinya. Mbak, saya mau diapakan? Dibuat cantik. Sudah, relaks saja, jangan tegang, ucap salah satu petugas salon dengan senyuman. Tidak pernah dilakukan seperti itu membuat Selin sedikit ketakutan. Rambutnya dipotong sebahu lalu dikeramas, diberi krim yang entah apa namanya, yang pasti wanginya cukup menenangkan untuknya. Tanpa sadar, Selin pun tertidur dengan pijatan-pijatan lembut di kulit kepala. Selin mulai merasakan bagaimana nikmatnya wanita yang dimanjakan oleh perawatan kecantikan. Biasanya hanya sebatas potong rambut dan selesai. Kini, jari-jarinya pun digigir dengan rapi dan dibuat begitu indah. Selin, ucap Aksara yang tidak percaya dengan apa yang dilihat. Istri kecilnya yang tengah tertidur itu disulap menjadi begitu cantik. Terdengar tegukan saliva beberapa kali. Mas Aksara, ucap Selin yang terbangun dari tidurnya. Ia menguap dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Selin baru tersadar dengan kuku-kukunya yang kemilau. Ini, ucapnya tidak percaya. Gadis itu menatap cermin depannya. Pantulan dirinya sangatlah berbeda. Seorang wanita cantik dan terlihat begitu berkelas. Dandanannya yang tipis membuat aura cantiknya semakin terlihat. Dipegangnya bibir berisi itu untuk memastikan kalau itu adalah dia. Sayang, kamu... Aksara tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Lagi-lagi, ia terpukau dengan kecantikan istrinya. Sedikit polesan saja, nyatanya mampu membuat Selin menjadi seorang bidadari. Bagaimana penampilan Selin, Mas Aksara? Apa Selin jelek?
Wanita berambut sebahu itu menundukkan pandangannya. Ia tersipu sendiri usai menatap wajahnya dari pantulan cermin. Sempurna, Aksara tersenyum. Tanpa sadar ia mendekat hendak mencium pipi istrinya. Namun, Selin sedikit menjauh. "Jangan di sini, Mas, Selin malu," ucap wanita tersebut. Selin diajak Aksara menuju kantor. Saat mereka berada di salon, ada salah satu staf menghubungi kalau klien barunya ada yang datang. Jika harus mengantar Selin pulang, ia tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan rapat. "Selamat pagi Tuan, selamat pagi Nona." Sapaan itu terus masuk ke dalam indera, di mana Selin akan membalas dengan senyuman dan Aksara terus berjalan tanpa menoleh. Aksara meminta Selin menunggu di ruangannya, sementara beberapa menit ke depan ia akan ada rapat bersama kliennya itu. Pintu diketuk bersamaan dengan suara Baskoro yang terdengar. Ketika pintu itu terbuka, pria yang umurnya tidak berbanding jauh dari Aksara itu dibuat tercengang dengan kehadiran Selin. Bukan hanya kehadirannya yang tiba-tiba di kantor, melainkan dengan penampilannya yang begitu wah. Selin terlihat semakin cantik dengan wajah bening dan kuku-kuku yang terawat. Rambutnya pun menjadi pusat perhatian Baskoro. "Jika pandanganmu, Bas, dia itu istri saya," ucap Aksara yang mulai cemburu. Menjadikan istrinya menjadi cantik justru menjadi kekhawatiran tersendiri untuknya. "Maaf Pak," Baskoro menundukkan pandangan. Ia tidak berani menoleh ke arah Selin. Baskoro berjalan fokus menuju meja Aksara dan memberikan sebuah dokumen kepada pria tersebut. "Saya habis ngantar Selin ke salon. Waktunya tidak cukup jika harus mengantarnya pulang lebih dulu. Jadi sekalian saya ajak. Sebenarnya saya mau meminta kamu buat antar dia pulang. Tapi sekarang saya berubah pikiran. Saya tahu isi pikiranmu sekarang kepada istri saya." "Maaf Pak, saya tidak bermaksud untuk itu. Keluarlah, jangan lama-lama di ruangan saya," ucap Aksara yang semakin otoriter kepada istrinya. Ia tidak ingin sopirnya menatap kecantikan Selin lebih lama. Pria itu mengangguk dan mulai meninggalkan ruangan. Tidak lupa ia sempatkan untuk mencuri pandang ke arah Selin sebelum berlalu. "Mas Aksara, kenapa marah-marah terus?" "Siapa yang marah sayang?" "Lah itu tadi bentak-bentak." "Siapa yang bentak? Memang suara saya seperti itu." "Iya, kayak wow." Selin tersenyum kecil. Pantas saja punya staf Mas Aksara yang takut. Ternyata memang galak. "Kamu juga takut dengan saya?" Selin tersenyum manja. "Dulunya iya, kalau sekarang..." "Apa? Tetap takut?" Selin menggigit bibir bawahnya. Ia terlihat ragu untuk berucap. Apalagi, sayang, kenapa dari tadi ngomongnya digantung?" Semua anggota tubuhnya berotot. Selin takut. Bukannya lebih menantang. "Kamu gak suka?" "Takut." Aksara tersenyum. Ia mencium kening istrinya dan pamit untuk meeting. "Jangan keluar ruangan ya sayang. Tunggu saya sampai tiba. Di sana ada kulkas. Kamu boleh habiskan semuanya." Aksara menunjuk benda elektronik yang dimaksud. "Boleh tidur-tidur di sofa atau apapun terserah. Anggap saja ini ruangan kamu." Aksara kembali mencium pipi istrinya. Kali ini dengan pelukan yang erat, sehingga erangan mengadu keluar dari bibir Selin. Tubuh kekar Aksara tidak memberi ruang untuk bernafas dengan leluasa. "Maaf, aku terlalu gemas." "Tuh kan Mas, siapa yang gak takut sama Mas Aksara? Rasanya tulang Selin kayak diremuk tadi." Aksara tergagah. Ia kembali melakukan apa yang dilakukannya tadi. Hanya saja pelukan itu sedikit diurai agar tidak seerat yang pertama. "Rasanya saya ingin pulang setelah ini." "Kenapa Mas?" "Ya karena kamu mengantarin Selin pulang ya." "Mau nidurin kamu?"
Apa mas? Tanya Selin dengan mata yang melotot. Terima kasih.